hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Kendari, dan roja-roja di kota lain. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, serta pemirsa Roja TV, pemirsa Persada TV, KSS TV, Kita TV, dan TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad susunan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada bab tentang bid'ah, definisinya, batasan-batasan bid'ah, hukum bid'ah, dan seterusnya, termasuk juga sejarah awal munculnya kebid'ahan. Sekarang kita masuk penjelasan beberapa contoh kebid'ahan. Karena bid'ah ini merupakan kreasi manusia di bidang agama. Para agama ini fix dari Allah Azza wa Jalla. Sumbernya wahyu, sumbernya Al-Quran dan Sunnah yang diaplikasikan oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman dahulu. Sehingga apa yang tidak diamalkan di zaman Nabi dan para sahabatnya berarti itu bukan bagian dari agama. Kalau bagian dari agama pasti mereka mengamalkannya. Dan apa yang bukan bagian dari agama di zaman tersebut akan tetap bukan bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Tapi kreasi manusia yang mestinya hanya berkreasi di bidang masalah-masalah duniawi, saking kreatifnya mereka juga berkreasi dalam masalah agama. Akhirnya kebid'ahan kontemporer ini beragam. Dan itu disebabkan karena kurangnya ilmu, merajalelanya kebodohan tentang agama, dan munculnya banyak duat atau orang-orang yang menyeru kepada kekeliruan sebagai bukti dari sudah dekatnya zaman ini kepada hari kiamat. Bersabda Nabi SAW, min asyratis sa'ah ayyaqillal ilmu wa yakthural jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu akan semakin sedikit, kebodohan akan semakin banyak. Bukankah orang semakin dekat ke kiamat semakin pintar? Bukan semakin sedikit ilmu, bahkan semakin banyak ilmu. Kenapa hadis menyatakan semakin akhir masa dari dunia ini, semakin dekat kepada hari kiamat, semakin sedikit ilmu, semakin banyak kebodohan? Karena yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu tentang agama. Orang yang faham agama semakin sedikit,
baik orangnya maupun kualitas ilmunya. Kualitas dan kuantitas dari ilmunya termasuk pengamalannya. Dan yang dimaksud semakin merajalela kebodohan, maknanya adalah kebodohan tentang agama. Dari sini lahirlah banyak berbagai macam penyimpangan dalam masalah agama. Apa yang dahulu tidak ada, sekarang diada-adakan dalam perkara agama. Adapun berkreasi di bidang masalah duniawi bagus. Dulu belum ada kendaraan, sekarang ada. Dulu kendaraannya hanya binatang. Sekarang bermesin, sekarang bisa terbang. Itu dalam urusan duniawi, tidak dihukumi sebagai sebuah kebid'ahan dalam beragama. Karena bukan urusan agama. Dahulu pakai onta, sekarang pakai pesawat. Tidak dikatakan bahwa pesawat itu bid'ah hanya karena tidak ada di zaman Nabi SAW, karena itu adalah bukan urusan agama. Dahulu tidak ada pesawat telepon, tidak ada internet, tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada teknologi. Sekarang ada. Apa itu urusan agama atau dunia? Dunia. Tidak dihukumi bid'ah. Silakan berkreasi dalam masalah itu. Adapun dalam perkara agama, maka kita ittiba, mengikuti nas Quran dan hadis yang sahih. Berkreasi di bidang agama melahirkan kebid'ahan dan merajalelanya sikap tasyabbuh, meniru-niru adat kebiasaan orang kafir yang kemudian diklaim sebagai pengamalan dari agama kita. Padahal pengamalan itu tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Tapi diadopsi dari agama lain. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Sehingga seandainya mereka masuk ke lubang bayawak, kalian pasti akan mengikutinya. Nah, di antara beberapa contoh dari kebid'ahan yang dahulu tidak ada, sekarang ada dan dianggap bagian dari agama yang sangat agung. Pertama adalah adanya perayaan selamatan dari hari kelahiran Nabi SAW. Hari kelahiran itu bahasa Yunaninya Natal, bahasa Arabnya Maulid, bahasa kitanya ulang tahun. Mengulang tahunkan Nabi SAW di setiap tanggal kelahirannya. Tasyabuh dengan orang-orang Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan diklaim sebagai bagian dari agama yang agung ini. Maka kaum muslimin termasuk tokoh-tokoh agama di kalangan mereka di setiap tahun merayakan. Di antara mereka ada yang merayakannya di masjid, ada yang di rumah, ada yang di tempat-tempat yang sengaja diadakan untuk itu, dihadiri oleh sejumlah besar manusia, termasuk tokoh-tokoh di antara mereka. Mereka merayakan diisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah, dan diklaim sebagai pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menambah sakral atau nilai ibadah dari perayaan itu, dikarang hadis-hadis mengatasnamakan Nabi SAW, padahal Nabi tidak berkata demikian. Hadis palsu. Kata mereka, Nabi SAW bersabda, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa
dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiranku, aku akan menjadi syafaat bagi orang itu pada hari kiamat. Dan siapa orang yang menginfakkan 1 dirham saja untuk menyambut kelahiranku, merayakan kelahiranku, seolah-olah dia sudah menginfakkan emas sebesar gunung di jalan Allah. Hadis ini menyebar. Sebentar lagi akan disebar melalui media sosial yang dimiliki dan akan laku. Padahal para ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Jibrin rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang hadis ini, beliau berkata, hadzal haditsu la yasih wa lam yarwi fi ashabis sahih wala ashabis sunan fahuwa makdzub. Hadis ini tidak benar. Tak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis ini baik dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan atau kitab-kitab musnad atau yang lainnya, dan hadis ini dusta. Hadis ini palsu, mengatasnamakan Nabi SAW. Karena dengan hadis yang mutawatir, ini pasti sahih. Nabi SAW menyatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Diancam. Ancamannya neraka karena telah berdusta atas nama Nabi SAW. Kita ikut menyebarkannya, ikut berdusta atas nama Nabi SAW. Padahal orang yang akan memperoleh syafaat Nabi SAW pernah ditanyakan oleh seorang sahabat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, namanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun qablaka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Aku sudah menyangka, wahai Abu Hurairah, tak ada seorang pun yang akan bertanya kepadaku tentang hal ini sebelum kau. Karena aku melihat begitu semangatnya, besarnya minatmu kepada hadis. Lalu beliau menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisatan min qibali nafsih. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat bukan yang mengagungkan hari kelahiranku, bukan. Nggak ada itu. Tapi orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya. Itu yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwa apa yang menjadi penyebab seseorang memperoleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas. Umumnya perayaan ini selain tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani, kadang-kadang di dalamnya itu ada keyakinan-keyakinan syirik, keyakinan-keyakinan batil, seperti meyakini hadirnya ruh Nabi SAW. Dibacakan nasyid-nasyid yang isinya menyanjung Nabi SAW sampai melebihi batas. Padahal Nabi SAW menyatakan, la tuturuni kama ataratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh.
Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Ibnu Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusannya. Yang dimaksud mengkultuskan di sini adalah al-ghulu fil madah. Berlebih-lebihan di dalam memujinya sampai melebihi batas yang layak bagi seorang nabi. Nabi alaihissalam manusia biasa. Tidak boleh didudukan pada posisi yang boleh disembah, dimintai, dikultuskan, diagungkan. Tapi sebagai manusia biasa, beliau juga sebagai seorang nabi dan utusan wajib dihormati, dimuliakan, diagungkan sampai pada batas yang dibolehkan, tidak boleh melebihinya. Dan pengagungan terbesar kepada Nabi SAW adalah mentaatinya, mengikuti sunnahnya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kesehariannya. Itulah cara menghormati, mengagungkan Nabi SAW yang pas. Terlebih lagi kadang, tidak selamanya sih, tapi kadang ada perayaan kelahiran Nabi SAW yang diisi dengan musik, nyanyian, bahkan tarian. Yang lebih parah, lebih konyol, walaupun tidak semua, tapi ada. Kita bisa lihat itu di YouTube. Perayaan Maulid Nabi SAW diisi dengan nyanyian yang diambil dari lagu dangdutan atau lagu pop yang syairnya dirubah. Syairnya dirubah, nadanya nada dangdut. Atau musik lain yang biasa dilakukan oleh ahli maksiat, diadopsi, diganti liriknya, diganti syairnya, tapi nadanya sama dan jingkrak-jingkrakannya tidak ada bedanya. Memang tidak semua, tapi kadang-kadang ada. Dan itu merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Coba lihat umpamanya para ulama madhab. Kalau ulama madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada pernyataan mereka tentang maulid. Kenapa? Karena di zaman itu belum ada. Makanya mereka tidak berkomentar. Mereka hidup di abad ke-3 Hijriah, saat itu belum ada perayaan dari Maulid Nabi SAW. Tapi ulama-ulama pengikut 4 imam madhab ini ada pernyataan tentang maulid ketika di zaman mereka perayaan maulid ini sudah menyebar. Di antaranya umpamanya Syekh Tajuddin Fakihani, seorang ulama Malikiyah yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau menyatakan, la a'lamu li hadzal maulid aslan fi kitabin wala sunnatin wa la yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummah alladzina hum al-qudwah fid din al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin bal huwa bid'atun ahdatsahal battalun. Kata Syekh Tajuddin Al-Fakihani, beliau menyatakan, aku tidak mengetahui ada dalil yang melandasi maulid ini baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Tidak ada. Dan tidak dinukil amalan maulid ini dari salah seorang pun ulama-ulama umat yang menjadi ikutan dalam agama, yang berpegang teguh kepada asar-asar orang-orang terdahulu. Bahkan ini sebuah kebid'ahan yang diada-adakan oleh orang-orang batil. Wa syahwatun nafsin ightana bihal akkalun. Dan ini hanya pelampiasan syahwat, keserakahan terhadap makanan bagi orang-orang yang gembul,
Yang doyannya makan. Karena di dalam perayaan atau acara ini pasti akan ada acara makan-makannya. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau juga hidup pada abad ke-8 Hijriah, sekitar wafat tahun 790-an. Beliau berkata, "Fama'lumun anna iqamatal maulid 'ala al-wasfil ma'hud bainan nas bid'atun muhdatsatun wa kullu bid'atin dhalalah." Sudah maklum bahwa mengadakan maulid dengan cara yang sudah dilaksanakan oleh manusia zaman sekarang adalah sebuah bid'ah yang diada-adakan dan seluruh bid'ah adalah sesat. Juga keterangan dari seorang ulama Syafi'iyah murid Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, Imam As-Sakhawi. Beliau menyatakan aslu amalil maulid asy-syarif lam yunqal an ahadim minas salafis salih fil quruni thalathatil fadilah. Asal amalan maulid dari Nabi yang mulia ini tidak pernah dinukil, tidak pernah diriwayatkan dari salah seorang pun ulama-ulama salafus salih di 3 generasi yang awal yang utama. Bahkan berkata Imam As-Suyuti ketika mengomentari perkataan Abu Amr bin Al-Ala tentang maulid ini. Kata Imam As-Suyuti, walaqad ahsanal Imam Abu Amr bin Al-Ala haitsu yaqul la yazalu an-nasu bi khairin ma ta'ajjaba min al-'ajab. Hadza ma anna asy-syahr alladhi wulida fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa Rabiul Awwal huwa bi'ainihi asy-syahrul alladhi tuwfiya fihi falaysa al-farah bi aula min al-hazan fihi. Ini yang jarang atau yang luput dari perhatian orang, jarang diperhatikan oleh orang. Kata beliau, sungguh sangat bagus apa yang dikatakan oleh Imam Abu Amr Al-Ala ketika beliau menyatakan manusia selalu berada di atas kebaikan selama mereka itu memang menganggap atau merasa aneh terhadap sesuatu yang memang aneh. Yaitu apa? Yaitu bulan di saat Nabi SAW dilahirkan, yaitu Rabiul Awal, pada hakikatnya adalah juga bulan di saat Nabi SAW wafat. Lahir di Rabiul Awal, wafat juga di Rabiul Awal. Ketika lahir bahagia, senang, ketika wafat semua orang sedih. Dan orang ketika merayakan hari kelahiran Nabi SAW hampir di sepanjang bulan Rabiul Awal. Kadang-kadang suka lebih. Peringatan Maulid Rabiul Akhir. Mungkin tidak sempat di Rabiul Awal karena ustadz yang diundangnya full book, penuh. Baru bisa di Rabiul Akhir mungkin diadakan. Ya, apa yang jelas sepanjang bulan Rabiul Awal dari tanggal 1 sampai akhir itu full. Merayakan. Maka kata beliau, falaisal farah bi aula mil hazan fihi. Oleh karena itulah maka menampakkan kebahagiaan di bulan itu tidak lebih utama daripada menampakkan kesedihan di bulan itu, karena bulan itu pula Nabi SAW wafat yang semestinya orang-orang semuanya merasakan kepedihan dengan kepergian beliau meninggalkan dunia ini. Berkata Imam Ibnul Hajj menukil perkataan gurunya Al-Allamah Al-Ansari rahimahullah. Imam Ibnul Hajj ini juga hidup di abad yang ke-8 Hijriyah. Ketika mengomentari tentang maulid ini beliau menyatakan fa in khala ay amalul maulid minhu ay minas sima' wa amalu ta'aman faqat wa nawa bihil maulid wa da'a ilaihil ikhwah wasallama man
kullama taqaddama dzikruh ay minal mafasid fahuwa bid'atun binafsi niyatihi faqat id inna dzalika ziyadatun fid din. Seandainya amalan maulid ini kosong dari hal-hal yang keliru, tidak ada musik, tidak ada syirik, tidak ada keyakinan bahwa ruh Nabi SAW hadir, tidak ada nyanyian-nyanyian, tidak ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, tidak ada nasyid-nasyid yang menyanjung Nabi SAW melebihi batas yang dibolehkan. Murni hanya menyajikan makanan, murni hanya mengundang ikhwan-ikhwan, saudara-saudara, selamat dari semua penyimpangan yang tadi disebutkan, maka cukup hanya dengan mengadakan perayaan itu sendiri merupakan sebuah kebid'ahan, karena itu adalah penambahan dalam perkara agama tapi dianggap sebagai agama. Di zaman nabinya tidak ada, di zaman para sahabatnya tidak ada, di zaman 3 generasi awal termasuk di zaman imam madhab yang 4 ini tidak ada perayaan tersebut. Belakangan diadakan dan diklaim sebagai ibadah yang agung, bagian dari agama ini. Bahkan orang-orang yang tidak merayakannya dicela sebagai orang yang dituduh tidak mencintai Nabi SAW. Menurut kriteria kecintaan yang mereka adakan, yang mereka tetapkan. Padahal perayaan baru muncul di abad ke-6 Hijriah. Sebagaimana yang diterangkan oleh mereka sendiri, kalangan sufi yang mengadakan ini. Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Ar-Rifai, dia menyatakan inna ijtima'an nas ala sima'i qissatin maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam syarif amrun istahdatha ba'da asrin nubuwah bal ma dhahara illa fi awail qarni sadisil hijri. Sesungguhnya berkumpulnya manusia untuk mendengarkan kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah perkara yang baru diadakan setelah tahun kenabian, bahkan mulai muncul di awal-awal abad ke-6 Hijriah. Oleh karena itulah maka berdasarkan keterangan-keterangan tadi, kita mengetahui bahwa merayakan kelahiran Nabi SAW pertama tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Yang merayakan kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Kedua, di dalamnya banyak terjadi kemungkaran. Ada yang berupa perbuatan syirik, berupa akidah yang batil dalam bentuk meyakini bahwa ruh Nabi SAW hadir. Ada yang berupa nyanyian dan tarian. Ada yang berupa ikhtilat, percampur adukan antara laki dan perempuan. Dan tentu saja tidak bisa dihilangkan bisnis. Baik panitianya yang mengumpulkan donasi, sponsor, canceling, dan seusai acara banyak sisa. Dibagi-bagi. Atau umpamanya orang-orang yang diundang ke sana dibayar dengan tarif sekian. Maka itu sumber penghasilan. Satu kali perayaan saja di satu panggung bisa jutaan, 5-10 juta, bahkan ada yang sampai 50 juta. Semalam bisa 5 kali manggung semalam. Dan itu terus sebulan penuh. Bisa berapa miliar yang masuk. Ke satu pribadi saja. Makanya kalau itu dihilangkan, diharamkan, wah ngamuk-ngamuk. Sumber penghasilannya hilang. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Berkata Syekhul Islam
Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida' Siratim Mustaqim, kata beliau, wa kadzalika ma yuhdithuhu ba'dun nas imma mudahatu lin-nasara fi miladi Isa alaihi salatu wassalam wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman min ittikhadhi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam 'idan ma ikhtilafin nasi fi maulidihi fa inna hadha lam yaf'alhu as-salaf walau kana hadha khairan mahadda aw rajihan la kana as-salafu ahaqqa bihi minna fa innahum kanu ashaddu mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu minna wa hum 'ala al-khairi ahras wa innama kanat mahabbatuhu wa ta'zimuhu fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrihi wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahira wa nashri ma bu'itha bihi wal jihadi ala dhalika bil qalbi wal yaddi wal lisan fa inna hadhihi tariqatu as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Kata Syekhul Islam, demikian pula apa yang diada-adakan oleh manusia. Mungkin maksudnya menyerupai Nasrani dalam merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam, atau menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya dalam bentuk menjadikan kelahiran Nabi sebagai perayaan. Walaupun manusia ikhtilaf dalam hal waktu lahirnya Nabi SAW. Maka hal itu tidak pernah diamalkan oleh generasi salaf seorang pun. Seandainya perayaan ini baik, pastilah baik-baiknya itu murni baik atau lebih banyak kebaikannya. Pastilah generasi salaf akan lebih dahulu lebih berhak daripada kita untuk mengamalkannya. Karena mereka adalah manusia-manusia dengan kadar kecintaan paling tinggi kepada Nabi SAW dan kadar paling besar mengagungkan Nabi SAW dibanding kita. Mereka itu lebih bersemangat dalam meraih kebahagiaan, dalam meraih kebaikan. Tapi mereka tidak mengamalkannya. Hanyalah kecintaan mereka kepada Nabi SAW, pengagungan mereka kepada Nabi SAW adalah dalam hal mengikutinya, mentaati dan mengikuti perintahnya, menghidupkan sunnahnya baik lahirnya ataupun batinnya, menyebarkan ajaran yang dibawa olehnya dan berjihad dalam hal itu dengan hati, tangan dan lisan mereka. Karena itulah jalan hidup orang-orang terdahulu yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajir dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam kebaikan. Selain itu, perayaan kelahiran Nabi SAW ini akan membuka pintu-pintu keburukan yang lainnya. Berupa apa? Nanti lahir perayaan hari kelahiran tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh yang banyak. Lahir umpamanya perayaan kelahiran wali anu, ulama anu. Bisa-bisa nanti setiap sahabat agung dirayakan hari kelahirannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Bisa-bisa hari kelahiran Imam Abu Hanifah nanti dirayakan oleh para pengikutnya. Imam Malik dirayakan oleh pengikutnya hari kelahirnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bisa begitu. Dan begitulah lalu dianggap sebagai bagian dari agama ini yang memiliki nilai yang agung dan pahala yang besar. Padahal tak ada keterangan tentang hal itu, baik dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita mencintai, mengagungkan, menghormati Nabi SAW sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat,
Para tabi'in dan tabi'in terutama 3 generasi awal dari umat ini, mereka mengagungkan Nabi SAW dan menghormatinya dengan cara mengikutinya. Mengikuti ajarannya, berpegang teguh kepada sunnahnya, mengaplikasikan seluruh Al-Quran dan As-Sunnah tanpa menambah, apalagi mengurangi, apalagi merubah-rubah, apalagi tambahan yang kita masukkan yang berasal dari kultur, dari budaya, dari pikiran, dari hawa nafsu kita, lalu diklaim, dianggap, bahkan diyakini sebagai bagian dari agama ini. Enggak seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat dan 3 generasi awal dari umat ini. Ya, inilah contoh kebidahan yang pertama yang sekarang marak dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya dapat kiriman sebuah video dari negara lain. Video itu disebarkan pada saat bulan Rabiul Awal. Apa isinya? Isinya orang-orang berkumpul, kemudian memakai gamis, kemudian ada kue bolu, kemudian ada lilin, kemudian ditiup, lalu bernyanyi happy birthday ya Rasulullah, happy birthday ya Rasulullah, kayak gitu. Diulang tahun kan. Yang itu mereka anggap sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Tapi bentuk kecintaan yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama terdahulu. Yang mereka lakukan justru bertolak belakang dengan nas hadis. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum seperti mengulang tahun, karena itu kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum mereka. Bukan termasuk kaumku, kaum Nabi SAW. Yuk kita kembalikan seluruh pemahaman dan pengamalan agama kita sebatas apa yang diterangkan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka, tidak menambah, tidak mengurang, apalagi merubah, lalu tambahan itu dianggap, diyakini sebagai bagian dari agama ini, sekalipun tidak pernah ada wujudnya di zaman Nabi dan para sahabatnya. Ingat, Islam yang benar saat ini adalah Islam yang sama dengan keislaman Nabi dan para sahabat di zaman dahulu, walaupun kadar dan kualitas pengamalan kita tentu saja jauh berbeda dengan kadar dan kualitas pengalaman di zaman Nabi dan para sahabatnya. Apa kualitas dan kadarnya berbeda, tapi bentuk dari ibadahnya sama. Karena perbedaan iman, kualitas iman dan antara kita dengan mereka yang berbeda melahirkan kualitas ibadah yang berbeda tentu saja. Tapi bentuk ibadahnya sama dengan apa yang mereka lakukan. Ya, inilah penjelasan dan kajian kita di sore hari ini yang menjelaskan salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk kebidahan. Insya Allah bentuk-bentuk lainnya akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan untuk mengatur tanya jawab ini saya kembalikan kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Luqman di studio Radio Roja Cilengsi. Falyatafaddal mashkura wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami sampaikan kepada Anda, sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819696543 atau secara langsung di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama Ustadz, kita angkat pertanyaan dari pemirsa Roja TV di Padang, Ustadz, Sumatera Barat. Ingin bertanya kepada Ustadz, apakah saya boleh menjadi donatur pada salah satu masjid di tempat saya tinggal
di mana tiap tahunnya merayakan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj dengan pakai musik dan juga kasidah. Mohon penjelasannya Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Salah seorang penanya dari Padang. Kalau ada sebuah masjid itu dipakai kebaikan berupa sholat yang 5 waktu, kemudian belajar membaca Al-Quran untuk anak-anak, dan kebaikan lainnya. Tapi ada juga keburukan-keburukan. Berupa dipakai latihan-latihan musik, tabur alat-alat musik, nyanyi-nyanyi, bahkan perayaan-perayaan yang dianggap ibadah padahal tidak ada asalnya dalam Islam. Kita harus merinci. Pertama, umpamanya kita juga sholat di sana. Kita suka sholat di sana. Dan sholat di sana ya bagus, nggak masalah. Selama imamnya benar umpamanya. Selama sah sholat si imam untuk dirinya, maka sah juga keimamannya untuk kita sebagai makmumnya. Kita sholat di sana. Bahkan anak kita belajar membaca Iqra umpamanya di sana juga karena nggak ada alternatif lain. Maka boleh kita menyumbang ke masjid itu untuk keperluan-keperluan umum. Fasilitas umum yang dibutuhkan oleh jamaah. Membayar listriknya, membayar airnya, membayar kebersihannya, marbotnya, dan seterusnya. Dan itu dipakai bersama untuk kebaikan. Kita sholat di sana, kita wudhu di sana. Kadang-kadang kita ikut ke WC di sana. Maka menyumbang masjid untuk keperluan itu, walaupun kadang-kadang di sana ada hal-hal yang menyimpang, maka enggak masalah menyumbang. Adapun menyumbang secara khusus untuk acara-acara tertentu. Ada acara yang menurut keyakinan kita ini bukan dari Islam, tapi dianggap bagian dari Islam. Lalu kita menyumbang. Itu yang tidak boleh. Untuk acara penyimpangan secara khusus tidak boleh. Untuk kemaslahatan umumnya maka dibolehkan. Untuk membangun WC-nya, untuk membangun tempat wudhunya, untuk umpamanya karpet tempat sholatnya, dan kita juga suka sholat di sana, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan berikutnya kami undang Anda melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ini dari Ana di Lampung. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Semoga Allah selalu melindungi pada Pak Ustaz. Ana dari Lampung ingin bertanya. Ana hidup di lingkungan yang hidupnya penuh dengan dosa. Namun Ana memang tidak ikutinya dari orang tua Ana. Tapi kalau Ana ini sering diminta sumbangan untuk acara Maulid Nabi, didatangkan Ana di toko Ana, padahal Ana rutin dari kampung itu sebelahan. Jadi Ana gimana Ustadz mau anaknya bingung, karena selama ini Ana belum tahu kalau itu dilarang menyumbang, tapi Ana tidak pernah mengikutinya, cuman Ana memberikan sumbangan. Jadi kayak seperti gimana Pak Ustadz solusinya anak ini? Baik. Minta tolong dikasih pengarahannya Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana di Lampung ya. Barakallahu fiik. Taib. Ini masalah yang dialami oleh banyak ikhwan dan akhwat di hampir semua tempat.
Dialami oleh para asatidz juga, iya. Saya mengalami juga. Bagaimana cara mengantisipasinya? Agar kita tetap istiqamah di atas keyakinan yang kita yakini kebenarannya tanpa menimbulkan konflik dengan lingkungan sekitar. Sebab lingkungan kita majemuk. Tidak ada yang satu warna. Selalu ada yang pro dan ada yang kontra. Kita tidak sendirian, tapi banyak. Tapi ya kita harus bijak-bijak dalam mensiasatinya. Tidak hanya peringatan-peringatan seperti tadi, kadang-kadang sumbangan untuk dangdutan dalam rangka 17 Agustusan, sumbangan umpamanya untuk perlombaan ini, perlombaan itu, dan seterusnya. Itu teralami? Ya, teralami. Bagaimana cara mensiasatinya? Ya, sering saya ungkap bahwa masalah ini termasuk bagian dari masalah dakwah seumur hidup kita. Menanganinya nggak instan. Dakwah ini ibarat membangun sebuah bangunan yang besar, kokoh, dan megah. Harus dari dasar. Sehingga kelak, bila rumah ini sudah jadi bahkan di tengah-tengah pembangunan, kadang ada hujan, kadang ada panas, kadang ada angin ribut. Bagaimana caranya agar bangunan ini terus berjalan sampai tuntas dan indah seperti yang kita inginkan. Begitulah dakwah. Jadi pertama, bangun citra. Dan citra inilah yang pertama kali ditanamkan oleh Allah kepada para nabi. Para nabi adalah manusia terbaik di zamannya masing-masing. Sebelum menjadi nabi, orang yang akan diangkat menjadi nabi itu sudah terpercaya terlebih dahulu, seperti Nabi kita Muhammad SAW digelari Al-Amin sebelum beliau menjadi nabi. Akhlaknya paling mulia, suka menolong orang, ramah, disukai oleh banyak orang, membantu orang yang lemah, mengunjungi orang yang sakit, menjalin silaturahmi. Tak pernah kedengaran ikut mabok, ikut zina, ikut bermain riba, dan seterusnya. Sampai ketika ada permasalahan di tengah bangsanya, lalu kemudian semua orang sepakat mengangkat beliau sebagai hakim, semuanya ridho. Semua yakin dan mempercayai Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang dasar yang pertama kali harus dibangun oleh setiap pertama asatidz, para duat dan para tulabul ilm. Menebar citra berupa kemuliaan akhlak di tengah masyarakat. Sering saya katakan, akidah kita, tauhid kita, iman kita wajib teraplikasi dalam bentuk akhlak yang mulia. Termasuk akhlak ke tetangga, akhlak ke lingkungan sekitar. Kita harus menjadi orang yang paling ramah, paling peduli, paling perhatian terhadap lingkungan. Ada tetangga sakit, kitalah yang pertama kali menolong dan membantunya. Ada tetangga yang rumahnya rubuh, kitalah yang mengusulkan untuk membangunnya kembali secara gotong royong, dan tidak hanya usul, kita memberikan sumbangan yang terbesar di antara yang lainnya. Semuanya itu ditanamkan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita di tengah masyarakat, dalam kehidupan bertetangga. Bangun citra dengan niat lillahi ta'ala, bahwa kita seorang muslim yang paling dermawan dibanding muslim yang lainnya. Yang paling peduli, paling perhatian, paling baik, paling ramah. Tapi tunjukkan pula bahwa kita adalah orang yang paling komitmen kepada agama kita. Tidak pernah mengalah untuk sebuah kesalahan atau penyimpangan demi agama kita.
Nah, jadi kalau sudah terbangun dua hal ini pertama, kita orang paling ramah, peduli, paling dermawan kepada sesama. Kedua, orang yang dianggap paling loyal kepada agama ini. Maka ketika orang meminta sumbangan kepada kita untuk sesuatu yang kita tidak setujui, menurut umumnya orang ini baik, untuk dangdutan dianggap baik, untuk ini, untuk itu dianggap baik. Tapi menurut kita buruk, lalu kita tidak menyumbang. Mohon maaf, untuk hal ini saya tidak akan ikut. Punten pisan gitu ya. Maaf sekali. Orang nanti akan memaklumi, tidak akan menuduh dasar pelit, dasar tidak gaul, dasar tidak peduli. Enggak, sebab selama ini kita menunjukkan orang yang paling dermawan, orang yang paling peduli, orang yang paling perhatian, orang yang paling baik kepada sesama. Ada bekerja bakti, kita bukan hanya tenaga tapi juga uang, makanan kita keluar. Ada umpah orang sakit, kita menyumbang. Ada umpah pembangunan MCK umum, kita yang banyak memberi sumbangan. Ada umpamanya pembangunan kantor RT, RW atau pos ronda, kita. Orang semua tahu kita sosial. Jadi pas umpah ada perayaan-perayaan tadi, meminta sumbangan ke kita nggak kasih, mereka akan maklum. Nggak akan nuduh dasar siplit, enggak. Tuduhan itu akan terbantah dengan sendiri dengan kedermawanan kita selama ini, ya. Bahkan akhirnya ketika mereka mengumpulkan sumbangan untuk itu tadi, rumah kita bisa dilewat. Jangan diminta, rumah ini nggak akan ngasih, bukan karena pelit, tapi karena prinsip. Maka nggak akan ada masalah, insya Allah. Jalinan hubungan kita dengan tetangga, dengan lingkungan akan tetap baik apabila selama ini kita menunjukkan kemuliaan akhlak. Tidak akan terganggu, tidak akan rusak hanya karena kita tidak menyumbang acara-acara yang kita anggap menyimpang. Enggak. Mereka akan tetap segan baik dan akan tetap menghormati kita sebagai warga yang baik di tengah-tengah mereka, ya. Demikian Bu Ana di Lampung dan juga para ikhwah yang mengalami masalah yang sama di mana saja Anda berada. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasan dan solusinya. Dan untuk berikutnya Ustadz, kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Umu Daud di Bandung, Ustadz. Pertanyaan, kakak saya mengatakan bahwa ulang tahun secara umum boleh dirayakan. Karena dalilnya adalah surah Maryam ayat ke-33. Dan karena surah Maryam adalah salah satu surat dalam Al-Quran, maka saya tidak bisa membantahnya, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz, apakah benar seperti itu? Baik. Tafadhol, Ustadz. Iya, barakallahu fiik, Ummu siapa? Daud di Bandung. Malah orang Bandung yang bertanya. Salah satu di antara dalil yang dijadikan bolehnya ulang tahun adalah surah Maryam ayat 33. Tentang kelahiran Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Kata Allah Azza wa Jalla, berkata Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, ketika beliau masih bayi, masih merah di pangkuan ibunya. Ibunya waktu itu nggak bisa bicara. Tanya nih anak. Maka anak yang masih bayi itu kemudian berbicara. Memberitahukan siapa dirinya, bahwa dirinya adalah Nabiullah, utusan Allah. Orang yang sangat berbakti kepada ibu dan seterusnya. Kemudian di ayat yang ke-33 itu, wassalamu alayya yauma wulidtu, keselamatanlah atas diriku
pada hari ketika aku dilahirkan, dan pada hari ketika aku mati, dan pada hari ketika aku dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabiullah Isa akan dilimpahkan keselamatan ketika lahir, ketika mati, dan ketika nanti dibangkitkan kembali. Pertama, apakah ayat ini menjadi dalil tentang bolehnya mengulang tahunkan? Jauh panggang dari api. Ya. Jauh antara dalil dengan pengamalan atau praktek berupa ulang tahun. Kalau umpamanya ada anak lahir, kita mengucapkan selamat ya atas kelahiran anakmu. Apakah berarti itu setiap tahun kita ulang selamat ya, setahun yang lalu anakmu ini lahir nih. Sekarang tahun kedua saya ucapkan selamat. Tahun ketiga begitu juga, tahun keempat begitu. Apakah begitu? Enggak. Yang dimaksud keselamatan atas diriku ketika aku lahir, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan bukan mengharuskan diulang tahun kan setiap tahun, bukan. Tapi pertama, Allah melimpahkan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabiullah Isa di 3 momen ini. Kalau umpamanya harus diulang tahun, kan niscaya Nabi kita Muhammad SAW akan mengamalkan ayat ini berupa merayakan hari kelahiran Nabi Isa setiap tahunnya dong. Tapi kok Nabi kita Muhammad SAW tidak tuh. Baik mengulang tahunkan Nabi Isa, atau mengulang tahunkan dirinya, atau ulang tahun istri tercinta yang sudah meninggal yaitu Khadijah, atau anak-anaknya, atau siapapun dari orang-orang terdekatnya. Nggak ada tuh. Apakah Nabi tidak mengamalkan ayat itu? Padahal ayat itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW loh. Kok Nabi tidak mengamalkannya? Pasti semua ayat sudah diamalkan. Tapi pengamalannya bukan kayak gitu. Bukan harus mengulang tahunkan. Bukan. Itu yang pertama. Jadi ayatnya benar. Pasti ayat itu benar. Tapi pemahaman dan aplikasi pengamalan dari ayat itu yang keliru. Seandainya pemahaman dan pengamalan ayat itu adalah membolehkan atau mengharuskan menganggap baik ulang tahun, niscaya Nabi pertama kali akan mengadakan ulang tahun untuk hari kelahiran Nabi Isa, untuk hari kelahiran dirinya dan orang-orang terdekatnya, orang-orang tercintanya. Dan demikian juga para sahabat semuanya akan berulang tahun dong. Ternyata tak ada seorang pun. Berarti pemahamannya bukan kayak begitu. Pengamalannya, aplikasinya bukan kayak begitu. Siapa yang memahami begitu dan mengamalkan begitu berarti tidak sama dengan pemahaman dan pengamalan Nabi kita dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya. Ini yang pertama tuh. Kedua, nah sekarang ini kedua nih. Anggaplah kalau begitu mengucapkan selamat atas kelahiran Nabiullah Isa di setiap tanggal 25 Desember gitu ya. Selamat ya, selamat ini, selamat itu. Pertama, kenapa mengucapkan selamatnya kepada para pengikutnya yang menyimpang dari ajaran Nabi Isa? Kan mengucapkan selamatnya kepada Nabi Isa, bukan kepada orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Kenapa jadi mengucapkan selamatnya ke mereka? Seolah-olah Nabi Isa itu Nabi mereka, Nabi kita loh. Kenapa mengucapkan selamatnya kepada mereka? Kalau mau kepada Nabi Isanya. Tapi kan Nabi Isa sudah wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucapkan hari kelahiran Nabiullah Isa sekarang dengan sebutan Natal itu melegitimasi
seluruh perbuatan syirik dan penyimpangan yang dilakukan oleh mereka. Menyembah Nabi Isa, meyakini ada 3 Tuhan yang disembah yang disebut dengan sebutan Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan satu lagi Ruhul Kudus dan seperti. Nah, itu dianggap benar, selamat ya, selamat menyembah 3 Tuhan sesembah, selamat menyembah Nabi Isa, selamat melakukan ritual-ritual yang menyimpang, sama dengan mendukung bahkan menganggap benar terhadap hal tersebut. Jadi mengamalkan ayat tadi dengan cara mengulang tahunkan ya keliru besar. Salah. Di mana bukti salahnya? Bukti salahnya Nabi, para sahabat, para ulama tidak memahami dan tidak mengamalkan seperti itu. Orang itu memahami dengan otaknya yang nggak ngerti bahasa Arab. Orang itu memahami dengan perasaannya yang nggak faham tentang syariat. Terkena tuh dengan ancaman dari Nabi SAW, riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Muqaddimah Tafsir. Juga dalam kitab tafsir di bab muqaddimahnya. Juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Dalam riwayat lain, au bima ya'lamu. Siapa orang yang berbicara menafsirkan kitab Allah dengan rayu atau tanpa ilmu, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tafsir, tapi langsung memahami ayat dan difahami, diaplikasikan, adalah bersiap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Waliyadzubillah. Oleh karena itu fahami ayat, fahami hadis dengan penjelasan ahlinya. Siapa ahlinya? Ya para ulama ahli tafsir. Ada nggak ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat tadi menyatakan ayat ini menjadi dalil tentang bolehnya mengucapkan selamat kepada orang-orang yang merayakan kelahiran Nabi Isa. Ayat ini menjadi dalil tentang bolehnya ulang tahun siapapun setiap tahunnya. Nggak ada seorang pun ulama ahli tafsir yang seperti itu. Maka jangan fahami ayat dengan fikiran sendiri, dengan hawa nafsu sendiri, dengan kebodohan. Ikutilah penjelasan para ulama sebagai orang ahli di bidang itu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ketika tidak tahu, memaksa-maksakan diri untuk mengetahui dengan kebodohannya, bahaya. Bisa salah, bisa keliru, dan bisa sesat serta menyesatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kami persilahkan untuk penelpon berikutnya berpartisipasi di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Bisa dikecilkan terlebih dahulu Bapak televisi atau radionya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Man. Di mana Pak? Dari Padang. Oh, silakan Bapak Man. Dari Pak Man dari Padang. Pak Man. Iya, silakan Pak. Mau tanya Pak. Ini ya tadi Ustadz, saya dengan uraian Ustadz sangat senang sekali. Baik, silakan pertanyaannya Pak. Nah, jadi tapi yang saya perlu pertanyakan, tadi Ustadz menyatakan bahwa ada orang memperingati hari Maulid itu, ada yang pakai dangdut. Apakah Ustadz pernah mendengarnya? Saya nggak pernah mendengar itu. Kok Ustadz bisa menyatakan itu? Di mana? Tolong dijelaskan. Dan kita menyebarkan yang nggak jelas itu. Baik. Yang kedua, silakan. Yang kedua, apa tadi itu? Masalah ini, masalah antara orang Yahudi dengan Islam. Itu kan ada katanya
kalau Islam itu dulu kata Nabi kan, peliharalah jenggot kamu dan potonglah kumis kamu. Sekarang saya lihat banyak dari orang-orang, saya lihat juga Ustaz pakai kumis. Apakah ini sunnah gitu? Baik. Baik, ya. cukup Bapak? Yang ketiga, saya lupa Baik. apa lagi. Sebenarnya Cukupkan dua dulu ya Pak ya. Berikan kesempatan yang lain. Ustaz menyatakan bahwa baik, sudah dulu Pak ya, Bapak. dua ya, masih ngantri. Dua pertanyaan cukup. Tafadhol Ustaz. Taib. Paman di Padang ya. Pertama, saya tadi mengatakan ada maulid yang dangdutan. Apa saya ngarang, mengada-ada, atau pernah lihat? Saya tidak pernah lihat langsung, tapi saya tidak mengarang. Saya dapat videonya dan Bapak bisa lihat di YouTube videonya, di mana orang tagonian di panggung menyanyikan lagunya nadanya nada dangdut, cuma liriknya yang dirubah, syairnya yang dirubah menjadi Islami. Tapi ada jingkrak-jingkraknya ada. Dan videonya itu viral, banyak Pak. Saya tidak sengaja membuka YouTube lalu mencari-cari itu. Masuk ke HP saya. Masuk dalam rangka untuk menjelaskan nih ada yang begini. Lalu apa bedanya dengan dangdutan? Karena nyanyi dangdut, cuma yang bedanya syairnya aja yang dirubah. Joget-jogetnya sama, pakai kerudung. Anak ABG yang sudah baligh ya, usianya sudah remaja, sudah baligh. Dan itu dilombakan dalam rangka peringatan hari-hari besar Islam. Bapak bisa lihat di YouTube ya, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan pelihara jenggot dan potong kumis. Tapi kok saya pakai kumis? Iya, yang dimaksud potong kumis itu ya, artinya boleh kalau kumis itu dipotong dan sunnah. Panjang lagi ya panjang lagi, tapi nanti saya potong lagi. Tapi kalau umpamanya tidak dipotong bisa menutupi bibir. Adapun jenggot tidak, dibiarkan apa adanya. Kalau yang copot sendirian ya nggak masalah. Ketika disisir umpamanya ada yang copot nggak masalah, nggak perlu diambil, diterapkan lagi, ditempel lagi, nggak perlu, nggak akan bisa. Tapi apakah kumis saya dipotong? Iya dipotong sepekan sekali ya. Kadang-kadang sampai habis, kadang-kadang setengahnya saja. Hari ini mungkin Bapak melihat karena belum saya potong. Kalau pekan yang lalu sudah saya potong, gitu ya. Ya, ada. Apakah ini menyimpang? Tidak menyimpang. Yang jelas yang terlarang adalah membiarkan kumis sampai menutupi bibir, menghalangi bibir, itu yang terhalang. Itu yang terlarang. Adapun sebelum menutupi bibir ya biarkan dulu, nanti pada saatnya dipotong, oke dipotong. Saya sering selalu lah. Kalau nggak dipotong mah tuh sudah nggak bisa makan bandrek. Karena nanti akan tersaring si kelapanya oleh kumis ya. Jadi ya dipotong. Adapun jenggot maka dibiarkan. Demikian Pak Man di Padang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Pak Man di Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Majalengka Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh Ustaz memperingati Maulid Nabi dengan membaca sirah Nabi Muhammad SAW? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Iya, hamba Allah di mana Majalengka? Barakallahu fiik. Tadi sudah dijelaskan. Memperingati ini adalah salah satu di antara jenis yang dianggap ibadah pengamalan dari ajaran Islam dan diyakini ada pahala di sana. Diyakini itu sebuah kebaikan dalam beragama.
Kita lihat kalau itu dianggap baik sebagai bagian dari agama, maka orang yang paling pertama mengadakan itu adalah para sahabatnya. Para sahabat setelah Nabi wafat mungkin akan ngumpul. Yuk ceritakan bagaimana kisah perjuangan Nabi di awal-awal. Demikian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apakah mereka demikian? Tidak demikian. Apakah mereka lalai? Mustahil mereka lalai dalam menghormati Nabi SAW. Apakah mereka tidak tertarik terhadap keutamaannya? Mustahil mereka tidak tertarik, tapi kita tertarik. Mereka adalah orang yang paling tertarik terhadap pahala kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, mereka pasti akan kejar. Beda dengan kita. Tahajud saja kebaikannya super besar. Banyak di antara kita yang melalaikannya. Itu sunnah Nabi yang sangat luar biasa. Jadi bukan karena mereka lalai, bukan karena mereka tidak tertarik, tapi mereka menganggap itu bukanlah kebaikan dari agama ini. Oleh karena itulah maka apa yang tidak diamalkan sebagai pengamalan agama di zaman tersebut, di zaman Nabi dan para sahabat, sudah kita jangan amalkan. Dan pengamalan agama yang mereka amalkan yang harus kita ikuti jauh lebih banyak lagi. Anehnya kita yang jelas nasnya ada tidak kita amalkan, yang tidak ada nasnya kita pertahankan mati-matian. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Dalis di Kumbu, Sumatera Barat. Masya Allah, silahkan Bapak. Ini Ustaz. Mohon maaf Bapak, tampaknya televisinya mengganggu atau terjadi feedback karena ada suara televisi. Mohon dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu televisinya Bapak. Ya udah. Silakan Bapak. Ini di kampung kami ini Ustaz, ini bikin rumah baru Ustaz. Tanda syukurnya gitu diazankan, terus sholat berjemaah di sana. Oh, mohon maaf tampaknya terputus, tapi insya Allah mungkin garis besar pertanyaannya sudah bisa ditangkap Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, pertama mengadzankan rumah baru. Kedua mengadakan sholat berjamaah di sana. Kalau pertama mengadzankan rumah baru dan dianggap sebagai bagian dari agama, dan pasti kalau azan itu dianggap bagian dari agama, maka tidak ada sunnahnya. Nabi SAW tidak pernah memerintahkan atau mengisyaratkan kalau kalian memiliki rumah baru maka azankan di sana. Enggak, ya. Atau umpamanya ke para sahabatnya, kalau kamu punya rumah baru maka azankan terlebih dahulu sebelum ditempati. Enggak pernah ada. Jadi tidak ada tuntunannya mengadzankan rumah baru. Kedua, boleh nggak sholat berjamaah di sana? Tergantung. Kalau sholat berjamaahnya adalah sholat fardu, sementara ada masjid yang ada di sana, maka tidak boleh. Tidak boleh mengadakan sholat berjamaah di rumah, padahal ada masjid di sana. Wajib lelaki mengadakan sholat berjamaah di masjid. Kecuali kalau ada uzur. Uzurnya umpah hujan besar, silakan sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Atau uzurnya umpah masjidnya di lockdown karena ada pandemi, karena ada virus, karena ada wabah, masjid semuanya ditutup. Silakan berjamaah di masjid, di rumah masing-masing dengan anggota keluarga, ya. Nah, adapun kalau tidak ada uzur seperti itu maka tidak boleh sholat fardu berjamaah di masjid. Nah sekarang kalau sholat sunat boleh? Boleh. Sebagaimana seorang sahabat. Beliau, sahabat ini mengundang Nabi SAW agar Nabi sholat
pertama kali sholat di rumahnya. Nabi SAW datang, kemudian bertanya di bagian mana saya harus sholat? Di sini. Lalu Nabi sholat dan dia bermakmum di belakangnya dan dengan anggota keluarganya. Sholat apa? Sholat sunnah. Maka dibolehkan. Kita umpamanya mengundang orang untuk sholat sunnah di rumah kita. Sebagaimana Nabi SAW memenuhi permintaan seorang sahabat, nanti aku akan selalu sholat sunnah di tempat itu. Boleh seperti itu ya. Oleh karena itulah maka kalau sholat berjamaah di rumah yang baru tersebut adalah sholat fardu, sementara ada masjid yang ada di dekat sana, maka tidak boleh. Adapun kalau sholatnya sholat sunnah berjamaah, maka dibolehkan karena Nabi SAW pun memenuhi permintaan seorang sahabat yang meminta beliau untuk sholat di rumahnya. Kemudian beliau sholat dan diikuti oleh keluarga tersebut secara berjamaah. Tapi itu hanyalah sholat sunnah saja. Ya cukup ya, sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.